Bayangkan ada seorang guru yang tahun lalu melihat hasil ujian siswanya yang luar biasa. Nilai mereka tinggi, rata-rata meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dengan penuh kebanggaan, sang guru menganggap bahwa strategi mengajarnya yang ia susun dengan penuh dedikasi adalah faktor utama di balik kesuksesan siswa. Metode saya memang luar biasa, kata guru itu. Namun di tahun berikutnya, hasil ujian menurun drastis. Kali ini, sang guru tidak lagi berbicara tentang metode mengajar. Sebaliknya, ia mengeluhkan berbagai faktor eksternal, siswa yang malas, kurikulum yang membingungkan, bahkan mungkin orang tua yang kurang mendukung. Alih-alih mengevaluasi apakah ada kekurangan dalam pendekatannya, ia memilih untuk menyalahkan hal-hal di luar kendalinya. Mengapa ini berbahaya? Ini disebut bias self-serving. Hal ini membuat refleksi menjadi tidak objektif. Jika guru selalu mengklaim keberhasilan sebagai hasil usahanya sendiri, tetapi menolak bertanggung jawab atas kegagalan, maka proses perbaikan diri akan terhambat. Guru mungkin akan terus menggunakan metode yang sebenarnya tidak efektif, sementara siswa tetap kesulitan memahami materi. Artikel Self-Serving Bias Among Educational Counselors oleh Profesor Salam Hashim Hafez dan Muhammad Ibrahim Mohai 2022 dalam International Journal of Health Sciences meneliti kecenderungan konselor pendidikan dalam mengatribusi kesuksesan dan kegagalan. Studi ini menunjukkan bahwa konselor lebih cenderung menghubungkan keberhasilan mereka dengan kemampuan pribadi, sementara kegagalan dikaitkan dengan faktor eksternal seperti siswa atau sistem pendidikan. Penelitian ini menyoroti dampak self-serving bias dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bagaimana konselor memandang peran mereka dalam mendukung siswa. Bias ini dapat menghambat evaluasi objektif terhadap efektivitas metode bimbingan dan mengurangi kesediaan untuk menerima tanggung jawab atas hasil yang kurang memuaskan. Artikel ini merekomendasikan pelatihan bagi konselor dengan tingkat bias tinggi agar dapat meningkatkan profesionalisme dan efektivitas mereka. Selain itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi hubungan antara bias ini dengan faktor psikologis lain seperti narsisme dan efikasi diri profesional. Jika kita ingin pendidikan yang lebih baik, kita perlu berani bercermin, bukan hanya mencari pembenaran. Guru atau konselor yang reflektif akan lebih terbuka terhadap evaluasi diri, mencari solusi yang lebih efektif, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung bagi siswa. Bias ini bisa bikin kita kehilangan kesempatan untuk berkembang. Jadi, gimana caranya menghindari jebakan ini? Salah satu kuncinya adalah membangun kesadaran kritis. Guru yang reflektif nggak langsung cari kambing hitam kalau ada masalah, tapi justru bertanya ke diri sendiri. Apakah metode pengajaran saya sudah sesuai dengan kebutuhan siswa? Apakah ada cara lain yang lebih efektif buat menjelaskan materi? Bagaimana saya bisa membuat siswa lebih aktif dalam belajar? Kalau kita mulai berpikir seperti ini, kita bisa melihat peran kita dengan lebih objektif dan terus memperbaiki cara mengajar kita. Hasilnya, kualitas pendidikan jadi lebih baik dan tentu saja siswa juga lebih termotivasi untuk belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.